Pak, nampak. Apa nampak, Pak? Baik, terima kasih, Pak. Ya, kita akan mulai dengan perbedaan antara data dengan informasi. Dan nanti kita akan ya ini nah, ada perbedaan yang mendasar antara data dengan informasi karena data itu masih berupa bahan mentah untuk sebuah informasi. Ketika data itu diolah, seperti Bapak di kebun ya, data itu diolah dengan teknik atau dengan cara tertentu, lalu dia menjadi sebuah informasi. Katakanlah misalnya data panen per blok, bukan ada datanya di masing-masing TPH. Tapi ketika lalu dalam satu blok itu dirata-rata, lalu digabungkan dengan data yang lain, misalnya dengan data pemanen, lalu dikalikan dengan BJR, ya itu berarti sudah ada proses pengolahan data yang nanti informasi menjadi sebuah informasi untuk baik mandor maupun asisten, kira-kira begitu. Maka di sana ada proses yang mengolah input data tadi menjadi sebuah output yang berguna bagi pengguna informasi itu. Data itu masih mentah, tapi ketika dia bermanfaat untuk level tertentu, maka dia menjadi informasi. Bisa dikatakan berguna bagi manajemen gitu ya. Tapi karena sifatnya seperti itu, maka informasi bisa bersifat relatif. Maksudnya relatif adalah ya tidak mutlak berwujud informasi atau data, tetapi sebuah informasi bisa juga menjadi sebuah data bagi level di atasnya. Contoh misalnya tadi kalau Bapak menemui data panen gitu ya, data panen yang ditambahkan masing-masing TPH bagi seorang mandor cukup, itu menjadi sebuah informasi bagi mandor. Tapi ketika dari berbagai blok untuk satu abdiling, maka itu menjadi informasi bagi asisten. Tetapi bisa kita pandang tadi yang informasi di asisten itu bagi seorang manajer atau ADM mungkin dia bersifat sebagai data, artinya dia butuh pengolahan lebih lanjut untuk bermanfaat bagi ADM. Itulah yang dikatakan sebagai relatif. Jadi tidak lalu data itu persis, dia data terus, tapi bisa jadi informasi itu menjadi sebuah data bagi level di atas. Nah, karena itulah pengelolaan informasi itu menjadi penting. Kalau Bapak-Bapak di BGA pasti sudah ada ya sistem informasi manajemen apa gitu ya. Itu pasti dia akan disesuaikan dengan penggunanya, dengan level apa. Tidak semua data atau tidak semua informasi terbuka untuk semua. Pasti pada level tertentu hanya bisa membuka atau berwenang atas informasi tertentu. Nah, untuk level berikutnya di atasnya pasti di belakang itu, di belakang sistemnya ya, di belakang software-nya misalnya, mesti ada proses pengolahan datanya yang berbeda. Diolah lanjut. Misalnya kalau di level bawah cukup di jumlah, nanti kalau sudah jumlah tadi ya per antar TPH dalam satu blok, nanti di atasnya, lalu dalam antar blok satu abdeling, nanti kalau di atasnya lagi antar semua abdeling untuk satu PT. Nah untuk direktur area pasti nanti semua PT atau berbagai PT di area itu baru diambil. Jadi direktur area ya kurang lebih kira-kira data yang panen per titik itu nggak terlalu penting. Ya. Itu nanti akan berkaitan dengan yang kita sebut sebagai mutu informasi di belakang. Oke, nah, kalau kita berbicara mengenai sistem informasi, maka kita mencoba melihat pengertiannya gitu ya. Ada beberapa
teori yang di bawah itu saya tuliskan 3 orang itu ya. Dan menunjukkan bahwa di awal-awal sistem informasi itu mungkin berupa manual. Lalu di akhir-akhir, lalu dengan adanya komputer, yang kita sebut sistem informasi itu lalu sudah mengandung teknologi. Dulu pakai komputer gitu ya. Sekarang lalu bergerak lagi, tidak hanya komputer, tapi bergerak ke internet. Komputer kan bisa komputer dalam satu kantor gitu ya. Terus sekarang sudah merambah atau meluas ke internet ya, sebagai sistem informasi. Kalau kita lihat di atas itu si McFadden mengatakan sumber informasi adalah data yang merupakan kenyataan atau fakta dari sebuah event. Di fakta yang ada, lalu itu diulang menjadi informasi. Nah, kalau kita lihat misalnya definisi si McLeod itu mempunyai fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan untuk tujuan yang spesifik. Nah itu tadi ya, semua informasi pasti akan, yang disebut informasi itu mengarah kepada tujuan tertentu. Dengan adanya sekarang model yang informasi yang berseliweran sedemikian banyak, itu kemudian harus kita saring informasi mana yang berguna. Tapi informasi sendiri itu adalah hasil dari proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan analisis. Si Hopwood itu mengatakan bahwa sistem informasi merupakan kumpulan perangkat keras dan lunak. Artinya, jadi kalau kita singgung, dia sudah mulai menyatakan ada urusan dengan komputer, perangkat keras itu alat-alatnya gitu ya. Lalu perangkat lunak itu softwarenya, aplikasi. Dirancang untuk mentransformasi data ke dalam bentuk informasi yang bermanfaat. Kali lagi situ ada kata kunci bermanfaat. Jadi si Hopwood sudah mulai menyinggung bahwa itu dia akan terkait dengan sebuah komputasi. Karena kalau sistem informasi sendiri itu bisa manual. Karena dulu yang di kebun zaman dulu kan, lalu ya pencatatan misalnya pupuk panen dan sebagainya, proses di kebun itu kan dulu secara manual juga kan, dengan buku besar gitu ya. Lalu kalau ngirim data ya dikirimkan lewat HT disebutkan, lalu ditulis lagi, itu kan secara manual. Tapi itu juga sebuah sistem informasi dulu. Terus setelah itu ada komputer di backup, pakai Excel dan sebagainya. Nah itu sudah mulai pakai hardware. Altair itu mengatakan informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi informasi. Teknologi informasi juga bersinggungan dengan komputasi ya. Ini si Altair mengatakan ada di situ unsur prosedur kerja. Karena itu Bapak di perusahaan pasti kalau mengelola informasi pasti ada prosedur di situ. Siapa yang mengumpulkan, siapa yang mengolah, siapa yang menggunakan. Kan kurang lebih begitu ya. Prosedurnya bagaimana per pihak itu. Pak, mohon maaf Pak, suaranya agak kecil Pak. Oh gitu? Suara Bapak. Iya Pak. Oh, sebentar. Kenapa ya? Bentar ya, saya ceknya di mikrofon. Kalau sekarang bagaimana Pak? Apakah sudah lebih baik? Cek. Sudah lebih. Agak lagi mending lah. Gitu ya. Sekarang lebih keras enggak? Nah ini pas. Gitu ya. Oke. Ya. Ini sudah lumayan? Udah Pak, sudah cukup Pak. Oke, baik, makasih. Udah Pak. Terima kasih. Lalu lagi masuk ke slide saya lagi. Oke, ya. Ya, tadi kita sampai di sini ya. Udah Pak, lumayan Pak. Oke, ya, makasih.
Jadi bisa kita simpulkan sistem informasi itu mencakup perangkat keras dan lunak, lalu di situ ada prosedur yang meliputi orang dan teknologi informasi. Nah, di dalamnya ada proses penyimpanan, analisis data, sehingga data atau hasil data atau fakta yang ada itu lalu diolah menjadi sebuah informasi yang berguna bagi objek ya, sasaran. Lalu, nah, teman-teman, Bapak, kita mau lihat kualitas atau mutu informasi dan siklus. Nah, kita lihat dulu yang sebelah kiri ya. Kalau kita di manajemen atau di proses bahwa bekerja sehari-hari, itu kalau seringkali menerima informasi kan lalu mengatakan informasi kok enggak bermutu gitu ya, informasinya jelek. Nah, apa tuh yang kita katakan jelek dan baik itu di dalam hal informasi? Nah, paling tidak ada 3 hal itu, 3 parameter itu yang bisa kita gunakan untuk mengukur sebuah informasi. Pertama, informasi harus akurat. Akurat itu berarti tepat, betul gitu ya Pak. Kalau Bapak menerima data atau informasi pemupukan tidak betul, ya pasti informasi itu salah atau nggak bermutu, sehingga pasti nanti pengambilan keputusannya ya meleset. Pasti nggak tepat. Ini harus benar, akurat, tepat. Itulah yang kadang-kadang menjadi menjadi tantangan di perusahaan, mana sebuah data itu sebagai sebuah asal dari informasi itu benar. Karena ketika datanya tidak benar, misalnya ya, data panen, hitung janjang, ya. Makanya sekarang kan banyak perusahaan lalu membuat sistem yang dengan sistem informasi digital gitu ya, sehingga semuanya diharapkan akurat, tepat. Secara manual orang itu kan sering ada human error gitu. Sengaja atau tidak ya. Nah, ketika informasi nggak akurat ya nanti pasti kita bisa katakan informasi itu kurang bermutu. Informasi kurang bermutu ya untuk pengambilan keputusan ya pasti kan nggak baik. Hasilnya salah. Lalu yang kedua, tepat pada waktunya. Sesuai timelines. Meskipun informasi itu akurat, tetapi kalau diberikan sudah kedaluarsa, yang hampir nggak ada gunanya. Misalnya data panen ristan hari ini, datanya baru masuk besok siang ya, lalu pengambilan keputusan pengiriman kendaraan bersulan atau penghitungan unit angkutan menjadi lambat. Ya, akurat, tepat pada waktunya atau sesuai waktunya, timelines, kapan dia dibutuhkan. Dan yang ketiga, relevan. Relevan itu artinya cocok atau sesuai yang diberikan kepada atau diterima kepada yang memang membutuhkan gitu. Misalnya data pupuk diberikan kepada manajer teknik yang nggak terlalu relevan, meskipun datanya baik loh, baik dalam arti akurat dan tepat waktu, hari ini, jam ini, tapi diberikan ke orang yang salah, posisi yang salah. Nah itu kan tidak relevan. Nah untuk apa ini diberikan ke saya misalnya, itu kasarnya begitu. Karena itu ketika kita menyusun sistem informasi, dan mungkin Bapak di BKA sudah pasti ya, ada sistem informasi yang dibangun dengan aplikasi, itu di sana sudah di-set. Jadi di depan saya singgung juga, manajer teknik itu dia bisa membuka atau mengakses data informasi apa saja. Demikian juga misalnya manajer workshop, ya, dia kurang lebih tidak akan diberi akses untuk data pemupukan harian, karena itu di sistem itu lalu sudah di-set, diatur relevansinya.
Itulah makanya ketika kita membangun sistem informasi yang bentuk digital, bentuk aplikasi, di-set sudah di sana. Ketika kita masuk login gitu ya, login user password masuk, ya nanti kita aksesnya sesuai dengan akun kita. Apa yang diberikan kita sesuai dengan akun kita. Kalau nanti Bapak naik jabatan itu kan mesti beda ya, informasi yang diterima ya itu. Kalau enggak bukan pada tujuannya ya untuk apa diberikan, pasti akan diberikan. Apalagi sekarang ini yang istilahnya, ini kan data informasi kan banjir ya. Data itu bisa sangat amat banyak, apalagi kita sekarang ada prinsip big data segala itu, banyak sekali, maka harus dilakukan pengolahan dan memang spesial digunakan untuk siapa. Kalau orang dibanjiri informasi yang tidak perlu, pasti akan malah kacau. Oke, itu ya tentang kualitas. Lalu yang satu lagi tentang siklus. Itu informasi. Jadi ini bisa kita lihat di sebelah kanan ini kalau kita punya data dasar, data mentah tadi yang data awal, lalu diolah dalam sebuah model atau rumus atau perhitungan, lalu dia menjadi sebuah informasi bagi manajer misalnya. Manajer menerima, tentu saja nanti pihak yang menggunakan manajer misalnya akan mengambil keputusan aksi yang katakanlah kalau di perusahaan perkebunan ya lalu hasil aksi tindakan di lapangan itu. Dasar ini tadi lalu apa aksinya? Diapakan. Terus hasil setelah ada tindakan misalnya perbaikan alokasi pemanen karena kemarin sisi panen tidak rata. Lalu tindakannya ini pasti akan mendapatkan data baru. Setelah dilaksanakan data baru. Data baru diambil, diinput, lalu diproses lagi. Nah, demikian sehingga ini kemudian menjadi sebuah siklus. Nah, kalau Bapak, pasti Bapak pernah mempelajari siklus manajemen yang dikatakan continuous improvement itu ya. Nah, itu kan dalam informasi juga begini. Ini kan 2 dimensi ini gambar ini. 1 dimensi, Mbak. Kalau kita gambar jadi 2 dimensi atau 3 dimensi, nanti kan kalau naik terus jadi spiral itu. Spiral semakin naik, semakin bagus. Siklusnya semakin naik, semakin mengerucut, semakin tinggi hasilnya. Itu siklusnya. Nah, karena itu seringkali kalau di sistem informasi itu dilakukan evaluasi per periode waktu atau per waktu misalnya setahun sekali lalu dianalisis lagi, kembangkan lagi mana kelemahannya, mana kekurangannya dengan aksi di lapangan bagaimana nanti dinaikkan lagi. Baik, nah, Bapak tadi sempat saya singgung juga bahwa dalam membangun sistem informasi manajemen itu menurut saya ada beberapa hal, 3 hal paling enggak yang utama, yaitu perangkat keras tadi ya, hardware-nya, perangkat lunak atau aplikasinya. Nah, dalam perangkat lunak itu yang juga menjadi penting adalah yang kita sebut sebagai database atau basis data dari seluruh fakta itu ada sistem pengelolaannya, itu disebut database. Nah, kalau prosedur dan petugas lalu ya unsur pendukung ya, tapi ada 3 hal yang penting, perangkat keras, perangkat lunak, dan database. Nah, kita nanti akan mencoba melihat perangkat keras dan perangkat database sebagai pendukung perangkat lunak ini. Lalu bagaimana menyusun sistem informasi manajemen dari langkah ke langkah. Jadi konsep pemikirannya itu bagaimana. Itu yang coba kita akan pelajari. Nah, kalau dalam hal sistem informasi, bagian-bagian apa saja atau komponen apa saja, mungkin kita bisa lihat di sebelah kanan itu. Jadi ada sistem informasi akuntansi, kalau di perusahaan ada sistem informasi
geografi juga gitu ya, simulasi manajemen, sistem pendukung keputusan atau decision support system. Saya kira Pak Hermanto kemarin menyinggung mungkin decision support system karena dia punya penelitian di situ. Lalu otomatisasi kantor, sistem pakar atau expert system ya, itu juga masuk ke dalam simulasi berbasis komputer. Bapak-bapak, saya juga ingin mengenalkan istilah konvergensi. Konvergensi itu penggabungan atau integrasi dari beberapa platform yang berbeda. Platform itu maksudnya begini, sistem teknologi yang berbeda. Misalnya antara telekomunikasi dengan teknologi informasi. Telekomunikasi itu radio, TV gitu ya, gelombang-gelombang. Seperti itu kita sebut sebagai telekomunikasi. Lalu teknologi informasi itu ya komputasi, internet. Kalau digabungkan itu sebenarnya kan dua teknologi yang berbeda toh. Misalnya antara radio dengan TV itu berbeda. Terus TV dengan internet, dengan komputasi berbeda. Ya, tapi itu sekarang lalu tergabungkan ini, maka itu disebut sebagai istilah konvergensi. Dengan adanya konvergensi itu, maka sistem informasi manajemen semakin cepat berkembang, semakin difasilitasi. Maaf kalau dulu kan kita komunikasi dari link ke kantor pakai HT gitu ya. Sekarang pada daerah-daerah yang sudah ada koneksi internet hampir tidak digunakan lagi. Di beberapa perusahaan saya kira di area-area yang koneksi internetnya bagus sekarang malah hampir sistem pengiriman datanya menggunakan gadget semua. Nah, kita sekarang hampir semua teknologi itu kemudian menjadi satu sekarang. Itu disebut konvergensi. Nah, itu penyatuan itu semakin kuat, semakin menjadi cair gitu ya, dengan adanya internet ini. Kalau sekarang bapak-bapak, apa itu namanya, sekarang yang baru digalakkan oleh Kominfo ya, televisi sekarang siaran digital gitu. Itu sebenarnya sudah mau mencairkan antara gelombang TV yang analog ke digital. Lalu TV bapak-bapak sekarang banyak yang sekarang sudah smart TV. Artinya TV yang dulu kita hanya menonton gelombang analog itu sekarang sudah lalu memutar film dari YouTube, dari internet gitu ya. Itu kan lalu konvergensi antara teknologi informasi, teknologi internet dengan teknologi tampilan layar gitu. Jadi satu. Lalu sekarang juga sudah mulai Bapak melihat banyak teknologi yang kita sebut sebagai Internet of Things. Itu juga konvergensi. Lalu sudah cair, sekarang sudah lalu dikendalikan oleh internet. Misalnya sekarang ada lampu yang bapak-bapak bisa, yang keluar paling tidak itu yang sederhana punyanya Philips ya. Lampu yang bisa dikendalikan dari HP. Gitu. Bapak bisa beli, kalau saya ada harganya mungkin 150.000 ya. Lampu bapak-bapak bisa gerakkan dengan HP, dengan WiFi, lalu warnanya juga bisa diatur gitu. Ya itu katakanlah bisa begitu. Itu kan konvergen. Jadi dua teknologi yang berbeda yang kita gabungkan. Dan juga di dalam otomatisasi, dalam pabrikasi, sekarang sudah ada beberapa pabrik yang bahkan dikendalikan dari internet. Kalau yang sederhana sekarang ada juga, misalnya peralatan rumah tangga yang bisa dikendalikan dari kantor, dari internet. Ya, ada AC, ada lemari es. Bisa kita kontrol dari kita, dari manapun bisa. Ya, itu konvergensi. Maka dengan adanya itu 4G, itu lalu semakin terfasilitasi. Apalagi nanti sekarang kan ya setelah 4G nanti ada 5G ya. 5 itu semakin cepat lagi, semakin dan kencang. Kemarin di talk show, kemarin pagi ya, talk show-nya di Pak Mubarak
juga cerita bagaimana apa namanya menerap ya untuk pengelolaan informasinya. Nah itu kalau dari 2 atau 3 teknologi yang berbeda kita gandengkan itu konfidensi. Oke. Ya, ya Bapak Ibu yang jaringan komputer saya akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Lalu hari ini untuk bahannya sampai di situ dulu Bapak-Bapak. Tetapi saya meminta Bapak-Bapak untuk mereview file naskah hasil penelitian yang sudah saya share di Google Classroom. Ada 7 naskah di sana, sehingga nanti saya mohon bantuan Pak Yogananda. Dari 7 itu tolong nanti diatur sehingga teman-teman yang 11 ini bisa dibagi. Karena filenya 7, maka nanti ada 4 yang double mungkin ya, yang sama. Jadi nanti Bapak-Bapak saya harap bisa membaca itu, jadi mengambil itu, kemudian memilih di antara 7 itu untuk direview. Direview itu artinya dipelajari, kemudian dikritisi. Nah, reviewnya dalam bentuk PowerPoint. Nanti akan membuat file paparan PowerPoint dari naskah itu. Isi naskahnya apa, lalu pengkritikan Bapak terhadap itu apa. Nah, harapan saya kita bisa saling belajar. Kita bisa saling belajar dari apa yang disampaikan masing-masing. Misalnya, Pak Rudi menyampaikan tentang hasil penelitian A, si A. Lalu Pak Crosby menyampaikan tentang hasil penelitian B. Pasti kan ada bedanya. Nanti kita saling belajar di situ. Ya. Dan itu nanti kita akan mulai presentasikan di minggu depan. Jadi Bapak-Bapak nanti mengumpulkan file PPT-nya itu juga sebelum kuliah minggu depan. Nah, waktu 1 minggu itu pelajari lalu membuat PPT, nggak usah panjang-panjang, mungkin sekitar 6-8 slide saja cukup. Tapi isinya adalah kurang lebih itu tadi, pelajari itu isinya apa, dalam kerangka sistem informasi manajemen ya, sistem manajemen. Lalu Bapak-Bapak mengkritisi. Kritisi itu bisa berdasarkan teori, bisa berdasarkan praktek di lapangan, berdasarkan pengetahuan Bapak-Bapak, lalu disampaikan. Oh, kalau ini begini-begini. Ini kelemahannya begini, keunggulannya begini. Di lapangan bedanya begini, misalnya. Itu review. Ya, saya kira bahwa seperti mereview di kebun kan sudah biasa ya. Hanya ini yang direview naskah hasil penelitian tentang SIM. Itu ya Bapak ya. Nanti ya mungkin minggu depan Bapak mulai presentasi per orang. Ya mungkin 7 ya lama-lama lah 7-10 menit per orang. Sekitar itulah. Moga-moga nanti waktunya cukup. Kalau tidak nanti kita di gelombang kedua gitu, karena 11 orang. Itu Bapak nanti mohon diakses di Google Classroom. Sudah ada filenya di sana. Lalu di-download. Nah silahkan nanti kemudian dipelajari dan dibuat reviewnya. Oke, ada diskusi, ada pertanyaan? Bapak, silakan. Pak Yogananda sudah mencoba mengakses Google Classroom, Pak, yang ada bahannya? Sudah Pak, ini lagi tak bacain atau satu-satu. Oke. Nanti biar berarti ya, ada masalah ya, sudah. Ya. Pak. Berarti sudah oke ya. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan Bapak-Bapak? Baik tentang materi maupun tentang tugasnya. Kalau materi saya kira hari ini belum banyak. Adakah? Atau sudah cukup? Pak Yoga? Pak Ketua Kelas?
Oke Pak, tolong diulangi aja Pak tugasnya nanti Pak dari apa ini namanya? Oke. Contohnya Pak. Jadi Buat PowerPoint. Bapak nanti kan file hasil penelitian atau papernya atau jurnalnya itu sudah ada di Google Classroom, ada 7 file. Nanti tadi Pak Yoga sudah mulai akses ya, bisa akses. Lalu dari 7 itu dibagi ke Bapak-Bapak. Sehingga masing-masing akan menerima satu file. Karena filenya 7, orangnya 11, maka nanti ada 4 yang double, 4 yang sama, nggak apa-apa. Terus, Bapak melakukan review atas file yang sudah diterima. Di review itu isinya apa, dikritisi, kalau misalnya dianggap katakanlah harus memberikan masukannya apa, terus poin-poinnya atau masukan-masukan hasil review itu dibuat dalam PowerPoint. Jadi kalau mungkin butuh gambar, butuh penjelasan, ini masukkan PowerPoint. PowerPoint-nya, slide-nya kurang lebih ya 6-8 lah, nggak usah terlalu panjang-panjang, terlalu banyak-banyak. Karena waktunya paling besok 7-10 menit ya per orang, ya kira-kira begitu. Nah, nanti kita akan belajar dari situ. Kita akan mempelajari apa tahu yang orang kerjakan, apa tahu ide orang untuk membuat sistem informasi gitu ya, kita belajar dari situ. Bagaimana tahapannya buat sebuah sistem informasi manajemen aplikasi misalnya. Gitu. Itu Pak Yoga. Baik Pak. Ada lagi yang perlu dijelaskan? Sudah cukup? Bapak yang lain ada yang mau ditanyain? Cukup Pak. Oke, cukup ya. Oke, baik. Kalau dirasa sudah cukup, saya kira pertemuan malam hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kalau ada sesuatu yang dalam perjalanan seminggu ini ada yang perlu ditanyakan ya nanti boleh nanti kontak ke saya lewat WA. Baik, begitu Bapak-Bapak. Terima kasih, selamat malam. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Oke.